Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim-muslimah, tahukah kalian Saudi Arabia adalah negara yang secara resmi melarang perempuan melakukan perjalanan terutama ke luar negeri tanpa ditemani kerabat ataupun mahram. Nah, kerabat ini harus berjenis kelamin laki-laki, bisa ayah, paman, ataupun saudara kandung. Artinya, perempuan harus ditemani dan dilindungi ketika melakukan perjalanan. Yang melindungi harus selalu kerabat laki-laki. Nah, di dalam bahasa Indonesia, mahram sering disebut dengan muhrim. Namun, yang lebih tepat adalah mahram, bukan muhrim. Karena kata muhrim dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang sedang berihram dalam ibadah haji atau umroh. Nah, sedangkan mahram adalah orang yang haram dinikahi yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Nah, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban mahram itu ada di pundak seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Karena di dalam teks hadisnya ada pernyataan Nabi SAW kepada laki-laki untuk menemani istrinya yang ingin melakukan perjalanan haji. Nabi SAW tidak melarang perempuan tersebut, tidak juga meminta suaminya melarangnya. Sekalipun suaminya juga memiliki kewajiban tersendiri untuk menemaninya. Nah, artinya perempuan yang memerlukan perjalanan untuk haji misalnya tidak perlu menunggu adanya mahram. Dia bisa berangkat melakukan perjalanan haji tanpa mahram sekalipun. Yang berdosa adalah kerabat laki-lakinya yang mana tidak menemani perjalanannya. Begitu pernyataan dari Imam Ibnu Hazm. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan berbagai pandangan fikih. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan perempuan adalah mutlak harus ditemani mahram, seorang kerabat keluarga laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat bahwa bisa diganti mahramnya menjadi sekelompok perempuan. Artinya perempuan yang berkelompok bisa menjadi mahram satu sama lain. Nah, pernyataan ketiga ulama fikih tadi itu mengacu kepada logika hukum Islam yang harus selalu menjadi acuan. Pada kasus perjalanan perempuan, logikanya adalah perlindungan dan penyediaan keamanan bagi perempuan. Di masa Nabi Muhammad SAW, kabilah-kabilah Arab sering menangkap dan juga menjadikan perempuan sebagai tawanan, budak seks, diperkosa, ataupun dibunuh. Apalagi pada saat terjadi perang secara terbuka, perempuan akan menjadi sasaran tindak kejahatan. Nah, keadaan seperti ini lumrah terjadi dan pada konteks sosial seperti inilah maka kewajiban mahram itu lahir dan juga berlaku. Nah, dengan logika hukum ini bisa disimpulkan bahwa hukum mahram dalam perjalanan perempuan adalah konsep perlindungan dan juga pengamanan. Diwajibkan mahram berupa kerabat dekat laki-laki, yaitu untuk tugas perlindungan karena memiliki jalinan emosional yang cukup kuat, sehingga pengamanan dan juga perlindungan bisa diberikan. Nah, kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk terhadap perempuan pun dapat dihindari dengan kehadiran kerabatnya atau mahramnya. Sobat muslim muslimah semuanya, sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.